Sudah sampai di pertengahan tahun gitu ya. Mengawali tahun lumayan agak berat, tapi ternyata sampai juga kita di pertengahan tahun 2025. Pandangan Anda Pak Tirta, capaian paling menonjol dari Bapepti dalam pengawasan ini seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Bunga. Terutama terkait 6 bulan ini yang mungkin bisa kita garis bawahi adalah kita melalui terutama fase di mana dari sejak Januari ini kemarin ada proses peralihan ya daripada OJK. Nah, sambil proses peralihan ini tetap kita masih terus mengedepankan terutama dari sisi pengawasan kepada entitas-entitas baik yang legal termasuk juga yang ilegal. Iya. Untuk entitas yang legal yang selama ini sudah terregister atau terdaftar di Bapepti, kami terus melakukan pengawasan dari sisi terutama dari penyesuaian terhadap ketentuan termasuk juga dalam hal ini pelaporan keuangan, pelaporan transaksinya seperti itu. Kalau misalkan ada yang terlambat dan kemudian juga ternyata laporannya tidak ada, itu berdampak kepada kompetensi dari atau penilaian dari perusahaan itu. Sehingga kredibilitasnya bisa menurun. Karena kami menerapkan dalam hal ini adalah rating. Nah, rating ini bisa dilihat oleh masyarakat nanti. Karena masyarakat pasti kalau mau investasi di bidang perdagangan berjangka komoditi, yang dilihat adalah pasti pertama legalitasnya dulu. Dicek nih legalitasnya ada enggak. Kan kita ada di website tuh, dicek legalitas perusahaannya. Atau bisa dicek juga diketik cek legalitas bapepti.go.id. Nah, di situ nanti kalau misalkan ternyata legalitasnya ada, oke, satu. Yang kedua, kalau sudah ada legalitasnya, ini kira-kira perusahaan ini bagus atau tidak. Nah, ini ada ratingnya nih. Pasti orang akan melihat, oh berarti kita harus di ratingnya yang paling bagus, berarti ini yang sudah terpercaya gitu seperti itu. Dan pasti baik dari sisi pengelolaannya dan mekanisme perdagangannya. Dan itu akan diupdate terus oleh Bapepti. Bisa jadi ratingnya berubah, tapi biasanya berubahnya tidak terlalu dalam. Kalau yang udah bagus biasanya konsisten seperti itu. Nah, kemudian untuk yang ilegal, ini pun kita selalu lakukan cyber patrol. Karena sekarang kemudahan dari sisi akses ya, internet dan sebagainya, jadi kita bisa langsung di kantor, teman-teman bisa ngecek lewat jalur-jalur media sosial, kemudian dari website dan sebagainya dicek. Dan kemudian biasanya juga ada beberapa laporan biasanya. Karena sekarang zaman media sosial mungkin ada yang melaporkan, ada beberapa pegiat-pegiat influencer yang biasanya suka melaporkan kegiatan-kegiatan yang ilegal. Nah, itu pun selalu kita gandeng juga. Nah, kalau misalkan ada laporan itu, kita dalami, kalau ternyata ini adalah ilegal tidak berizin, kita akan laporkan kepada Kominfo, dalam arti Komdigi. Nah, di sini sepanjang 2025 ini bisa kami catat, ini kemarin sampai dengan Januari sampai Mei ini ada 255 domain dengan kategori pemblokiran situs web. Ini cukup banyak untuk 2025 ini di 5 bulan ini, dan kemudian ada sebanyak 135 pemblokiran untuk web, kemudian ada juga media sosial, kemudian ada pemblokiran aplikasi sebanyak 17, media sosialnya ada 73. Ini tentu saja cukup baik untuk terkait dengan pemblokiran ini. Di 2025 kita sudah cukup gencar. Karena kalau kita lihat lagi 2018 sampai 2025 ini total sudah ada pemblokiran sebanyak 7.636. Ini tentu saja ini adalah bentuk dari kepedulian kita bukan hanya kepada masyarakat tapi kepada industri ini. Kalau misalkan industri ini yang sudah berjalan memenuhi ketentuan gitu kan seperti itu, kemudian ada syarat faktor modal keuangan, ada sistem yang harus disiapkan, kan ini ada cost ya yang harus disiapkan. Kalau industrinya yang legal aja tidak bisa dijaga, kondusif, terdistorsi dengan yang ilegal, maka nanti khawatirnya industri ini jadi tidak tumbuh seperti itu. Jadi kita terus pantau terus, termasuk ilegal, termasuk juga kita dalam hal ini menyelesaikan beberapa pengaduan yang harus kita lakukan secara cepat ya. Baik. Karena kita sudah ada pengaduan secara online, jadi semuanya ini bisa dipantau sudah sejauh mana pengaduan itu prosesnya seperti apa. Jadi kalau misalkan pengaduan ini kan biasanya kalau misalkan zaman dulu aduannya itu masih berkas dan sebagainya, sekarang sudah online, dan ini salah satu bentuk yang bisa kita banggakan karena pengawasan ini ibaratnya selama 6 bulan terakhir pengaduannya sudah tidak terlalu banyak dan kita sudah bisa selesaikan. Kemudian juga dari sisi yang lain ini terkait dengan peralihan tadi yang pertama saya sampaikan,
ini pun adalah sebagai bentuk dari kerjasama kalau kita melihatnya. Karena OJK sudah punya undang-undang P2SK, peralihan, ada beberapa produk komoditi yang beralih kepada OJK dan Bank Indonesia. Nah, tapi kami melihatnya di sini ada opportunities. Karena tentu saja OJK dan Bank Indonesia adalah sektor yang berbeda, tapi di sini punya regulasi yang berbeda juga. Nah, kami harapkan justru peralihan ini justru akan memperkuat industri perdagangan berjangka komoditi ini ke depan. Dan kami tetap sampai ke depan akan terus berkoordinasi dan kolaborasi dengan BI dan OJK untuk utama memajukan dari sisi regulasinya. Regulasinya nanti bisa akan lebih meng-catch up lagi seluruh perkembangan industri perdagangan berjangka komoditi termasuk komoditi-komoditi yang sudah beralih kepada OJK dan BI. Kalau ke BI kan terutama komoditi yang kemudian masuk kepada derivatif keuangan. Kalau yang kemarin yang ke OJK adalah derivatif yang efek yang kemudian beralih kepada OJK. Saya kira itu beberapa hal yang mungkin dalam 6 bulan ini bisa terlihat dari pengawasan yang bisa dilihat oleh masyarakat ataupun industri ini seperti itu.